Multivers, kembali lagi di Pensil Warta bareng Talita dan Bang Dika nih, Multivers semuanya. Nah, biasanya kan Talita ditemenin sama Bang Jen ya, atau enggak sama Eksa gitu. Tapi kali ini kita punya Bang Dika, karena Bang Dika ini kasihan banget ya, biasanya tuh sendirian gitu ya. Iya, benar banget. Di Info Mantap ya Bang? Iya, sebelumnya perkenalin nih teman-teman. Aku Dika, ya biasanya teman-teman ngelihat saya di segmen Kilas Mistis atau di Info Mantap. Alhamdulillah hari ini dapat job utama gitu ya untuk mengisi segmen utama di Pensil Warta. Selamat kenal teman-teman. Oke, makasih banyak ya Bang Dika ya. Sama-sama. Dan Multivers kita juga sudah kehadiran narasumber yang luar biasa pada sore hari ini. Beliau adalah Bapak Rusman Yakub, Bapak Dr. Haji Rusman Yakub SPD MSI. Beliau ini merupakan salah satu alumni dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ya Bang Dika ya. Iya, benar banget. Dari Prodi Pendidikan Dunia Usaha. Dan beliau ini angkatan 1988 ya Bapak ya. Iya. Oke. Dan beliau ini lahir di Baru, daerah yang mungkin bagi sebagian besar dari kita di mana gitu ya Bang Mungkin ya. agak asing ya kalau mungkin anak muda zaman sekarang ini baru daerah mana ya. Tapi nanti kita bakal mengulas lebih lanjut dengan Pak Rusman tentunya, kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya benar tentang banget. itu. Dan beliau ini lahir di 19 Juni 1969 ya Bang Dika. Seperti sebaya dengan dosen-dosen kita Iya, semua benar mungkin ya. Oke, selamat sore Bapak. Selamat Gimana sore, Pak Assalamualaikum kabarnya? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Oke, mungkin tapi sebelum kita memulai percakapan lebih dalam, mungkin kita boleh lepas masker dulu kali ya. Oke. Dan juga mengingatkan juga untuk teman-teman semua bahwa kita sudah melakukan vaksin dan juga sudah melakukan tes PCR. Jadi kami sudah aman dan insya Allah terbebas gitulah dari COVID teman-teman. Oke, Multivers. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih dengan Bapak Rusman. Kira-kira Pak, akhir-akhir ini kesibukannya apa saja ya Pak yang dijalani? Oh ya, saya kira tentu saya ucapkan dulu deh terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan ke saya untuk berdiskusi pada siang atau sore hari ini. Bicara tentang kesibukan, karena kebetulan keseharian saya saat ini adalah sebagai wakil masyarakat di DPRD Provinsi Kalimantan Timur, maka tentu kesibukan saya adalah tentu melaksanakan tugas pokok sebagai anggota DPRD. Meskipun memang tidak harus setiap hari di berkantor, tetapi sebagai anggota DPR tentu memiliki banyak aktivitas yang kadang-kadang tidak mengenal waktu kadang-kadang. Ya, tapi ya itulah sebagai risiko sebagai mengabdi dan melayani masyarakat, maka kita harus setiap saat kita harus melakukan aktivitas, termasuk misalnya melakukan pertemuan, diskusi dengan setiap elemen masyarakat. Oke, itu sekilas tentang kesibukan beliau ya Bang Dika. Bisa dibilang cukup sibuk ya. Padat banget, dan kita sangat beruntung nih Multivers untuk punya banget. Bapak Rusman Yakub di sini ya, bareng-bareng kita semua. Dan tema yang mau kita bahas hari ini adalah mengenai nostalgia kampus nih Bapak. Iya. Nostalgia kampus. Kira-kira Bapak kangen gak sih Pak dengan kehidupan kampus dulu? Oh ya pasti, karena apapun alasannya saya ini adalah pernah aktif di kampus, terutama di Universitas Mula Warman, dan tempat kita yang ada sekarang ini justru ini tempat main saya dulu ketika kuliah gitu lah. Di sini dulu sebelum ada gedung ini ada gedung kecil di Gapura ini. Itu ada gedung kecil di situ tempat kami dulu. Tahun 88 sampai dengan saya keluar dari kampus itu tahun 94. Tahun 94. Tapi sepanjang perjalanan saya kuliah di Unmul itu memang tidak lepas dari aktivitas kampus. Jadi malah melintang lah di kampus sebagai aktivis. Dulu ini sebelah itu tempat mobil parkir itu dulu kolam. Jadi ada kolamnya FKIP itu,
itu lumayan luas. Jadi kalau kita ada teman-teman aktivis yang ulang tahun, biasanya sasarannya ke situ. Kita lemparin ke kolam gitu. Kemudian kalau ini gedung sebelah ini yang ini kan sudah banyak berubah ya, maklum saja karena sudah puluhan tahun yang lalu begitu. Jadi dulu tidak sepadat ini. Zaman saya kuliah dulu itu hanya 5 fakultas di Unmul ini. Yaitu di FKIP, Kehutanan, Ekonomi, Pertanian, kemudian Fisipol gitu. Jadi hanya ada 5 fakultas. Sekarang kan sudah 14 fakultas katanya. Ya, jadi betul. jumlah mahasiswa di zaman saya kuliah itu masih sekitaran 5.000. Sekarang kan sudah puluhan ribu kan gitu. Benar-benar. PKM itu tidak seperti itu. Dulu tidak ada fakultas di situ PKM, pusat kegiatan mahasiswa. Andalan kami dulu kalau berkomunikasi dengan teman-teman ya pakai telepon umum. Di depan PKM itu dulu ada telepon umum. Itu yang sering kami jahilin gitu kan. Kadang-kadang kita pakai tanpa melalui koin gitu. Jadi semacam inilah manipulatif lah. Tapi itu kan kenakalan aktivis ya. Itu kemudian di belakang sini ada sebetulnya ini adalah kebun singkong dulunya. Dulu kan ini tanah kosong gitu. Dan dulu zaman kami kuliah yang namanya bekantan di belakang sini tuh masih lompat-lompat gitu. Kadang-kadang kalau kita ke belakang gitu, kadang-kadang kita dikagetin tuh tiba-tiba ada bekantan loncat lari gitu. Itu tahun sekitar 90-an gitu. Air sungai Karangmumus itu masih bagus. Nah, sekarang itu ya saya sepanjang kuliah aktif di kampus, baik di prodi maupun di jurusan. Kemudian dulu zamannya kami itu bukan BEM istilahnya, kita ada namanya Senat Mahasiswa. Kemudian dulu ada himpunan mahasiswa prodi, ada himpunan mahasiswa jurusan, kemudian naik lagi menjadi Senat Mahasiswa Fakultas. Kemudian Senat Mahasiswa Fakultas itu ada DPR-nya namanya BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa. Nah, sampai pada puncak karir saya di kampus itu adalah tahun 93. Tahun 93 saya terpilih menjadi Ketua Senat Mahasiswa Universitas Mula Warman. Tahun 93 sampai dengan 94. Karena waktu itu kita belum ada istilah BEM. BEM kan belakangan gitu. Jadi zamannya saya itu namanya, kalau sekarang kan Badan Eksekutif Mahasiswa, kalau zamannya kami Senat Mahasiswa Universitas Mula Warman. Itu eksekutifnya gitu. Berarti Bapak Rusman Yakub ini betul-betul aktivis gitu ya, Bang ya? Aktivis yang sudah. Ya saking aktivisnya hampir mengakhiri jatah kuliah 7 tahun gitu. Bahkan sampai lulus masih sering aktif ya, Pak ya? Sampai sekarang. Makanya karena kami ini adalah terlahir sebagai dunia aktivis, sehingga ikatan batin dengan kampus itu nggak mau hilang. Jadi sudah mendarah daging Pak ya? Benar. Coba, mahasiswanya nggak ada yang kuliah, kami malah turun di sini coba. Benar. Sebagai alumni kan gitu. Itu ada panggilan jiwa begitu. Yang namanya kampus itu begitu indah, begitu terpanggil kita. Tidak bisa terpisah gitu ya Pak. Baik, nah untuk mengenal Bapak Rusman lebih jauh lagi ya Bang ya, kita bakal gali lebih banyak lagi tentang sosok beliau ini. Ya, tapi sebelum kita masuk ke sana, kita jedaikan sebentar ya teman-teman. Jadi jangan lupa saksikan terus Pensil Warta teman-teman. Saudara, bersama saya Lydia Nurhaliza di Breaking News Mula Warman TV hari ini. Saudara, Dinas Kesehatan Kota Samarinda bersama Rumah Sakit Hermina melaksanakan vaksinasi booster yang tersedia untuk umum. Sebanyak 800 dosis vaksin booster jenis Pfizer dan AstraZeneca disuntikan kepada masyarakat. Berikut liputannya untuk Anda. Pelaksanaan vaksin booster di kota Samarinda terus berlangsung.
Dinas Kesehatan menyalurkan vaksin booster melalui beberapa fasilitas kesehatan yang tersedia di Samarinda. RS Hermina menjadi salah satu vaskes yang bekerja sama dengan Dinkes untuk menyalurkan vaksin booster ini. Terdapat 800 dosis vaksin booster yang siap disalurkan kepada masyarakat. Pelayanan vaksin booster di Rumah Sakit Hermina dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis. Terhitung sejak tanggal 3 Februari hingga saat ini, sudah 300 dosis vaksin booster yang tersalurkan. Kegiatan vaksinasi ini akan terus berlanjut bersamaan dengan subsidi vaksin dari Dinkes Kota Samarinda. Direktur RS Hermina Samarinda, Dr. Boy Wajong, vaksin booster yang dilakukan kali ini merupakan bentuk partisipasi rumah sakit guna mendukung target 80% pencapaian vaksin booster di Samarinda. Ini adalah bantuan kontribusi rumah sakit swasta kepada pemerintah tanpa bayar. Nah, kita sekarang mendapat 800 dosis untuk disalurkan melalui Hermina Samarinda untuk booster. Ya, jadi booster itu ada dua ya, yaitu Pfizer dan AstraZeneca. Lydia Nurhaliza, Arif Rahman, mulawarman.tv.com. Kembali lagi di Pensil Warta, masih bersama kami dan juga Bapak Rusman Yakub ya. Kita tadi sudah bercerita nih ya Bang ya, gimana profil singkat dari Bapak Rusman ini sendiri dan juga tadi sudah dijelaskan tentang secara singkat ya kehidupan di kampus di masa lampau seperti apa gitu, dan ternyata menarik banget ya untuk kita ulik dan kita tanyakan juga ke Pak Rusman ya terkait dengan kehidupan beliau selama berkuliah di kampus seperti itu. mungkin ini ya Bapak ya lebih menceritakan ke kami bagaimana lingkungan pertemanannya pada masa itu gitu Pak. Apakah dulu sudah ada nongki-nongki di pramuka gitu Pak? Atau jalan-jalannya biasanya kemana gitu Pak? Atau ke perpus atau gimana gitu? Ya benar. Ya, jadi gini, zaman kami kuliah itu sangat beda dengan sekarang. Kalau di zaman saya, pertama kemajuan teknologi tidak semodern sekarang. Zaman kami itu yang namanya handphone belum ada. Paling tercanggih alat komunikasi saat itu adalah Indolink, pager. You tahu nggak pager? Anda tahu kan? Indolink. Indolink itu kita, misalnya saya punya pager nih. Saya mau dihubungi oleh teman, dia harus kontak dulu ke pusat layanannya, ke senternya, baru nanti apa pesannya gitu ditunggu di mana gitu, baru nanti senternya ngirim ke saya gitu, bahwa saya ditunggu si A di sini gitu. Nggak bisa komunikasi langsung. Tapi portable ya Pak ya pager itu ya? Iya, ditaruh di ini. Wah, itu paling gagah dulu. Tapi seingat saya di kampus jarang sekali ya yang menggunakan itu, kecuali kalau dia itu adalah high class lah ya, orang tuanya begitu ya. Eksklusif Ya, kemudian yang kedua, sarana transportasi kita betul-betul mengandalkan angkot. Dan itu pun kalau misalnya ini jarang angkot sampai masuk kampus. Jadi turun di Rui Rahayu, di sekarang itu yang rumah jabatan wali kota, karena ada taman apa namanya itu, Taman Cerdas, Pak. taman cerdas itu, ya turunnya di situ, baru kita jalan kaki ke sini. Oke. Dan waktu itu mahasiswa jarang sekali yang bisa punya motor, begitu, enggak kayak kalian. Nah, terus yang kedua, tempat nongkrong mahasiswa ya di kantin. Di kantin setiap fakultas, enggak kayak kalian kalau misalnya pulang dari kampus enggak kuliah, ya enggak bisa kemana-mana karena enggak ada tempat nongkrongan nongki-nongki kayak sekarang. Ya kan, nongki-nongki itu kan baru mulai semarak kan sekitar tahun 2000-an. 2000-an. Di atas itu kan nggak ada. Nggak ada. Jadi kita waktu itu kalau misalnya kita nggak kuliah, ya udah di rumah kos gitu.
Kecuali kalau misalnya sore-sore ada apa latihan sepak bola, latihan olahraga segala macam sama teman-teman, paling begitu-begitu. Jadi nggak ada istilah nongkrong gitu. Nah kalau misalnya malam minggu paling yang punya pacar yang ngapelin pacarnya kan gitu. Kemudian yang punya jadwal mau nonton di bioskop, makanya nonton bioskop ya kayak nonton manual kan gitu. Jadi itu aja hiburan kita. Atau misalnya di kampus ada pentas. Misalnya di kampus itu karena kami aktivis itu biasanya kan ada bulan seni kalau di FKIP misalnya, kemudian ada pentas-pentas pagelaran seni budaya di kampus, atau misalnya kita ke kampus ada kegiatan apa gitu. Jadi memang sangat terbatas sekali. Kemudian waktu itu udah kayak sekarang ada gadget yang apa sangat mempermudah. Jadi makanya bersyukurlah kalian yang sekarang berada dalam dunia informasi yang sangat ini. Kalau zaman kami dulu, kalau misalnya mau mengundang rapat mahasiswa, kalau sekarang kan sebarin ke WA, selesai dalam tempo sekian menit. Kalau kita nggak bikin undangan tuh di stensil gitu, pakai mesin ketik butut itu yang portable gitu, tak-tok gitu. Yang bunyinya nyaring sekali. Ya, yang bunyinya nyaring itu. Kalau kalian kan nggak ketemu lagi namanya mesin tik brother dan lain sebagainya. Kalau zaman kami itu sangat itu. Kemudian misalnya mau bikin spanduk kalau sekarang bawa ke printing selesai. Kalau di zaman kami itu beli kainnya 4 meter atau 6 meter, kemudian kita bikin mal hurufnya, kita bolongi, kemudian kita cat sendiri. Jadi dalam satu spanduk tuh bisa 2 hari baru selesai, bayangin gitu. Nah, tapi ya itu tadi, itulah masa kami dan kami sangat enjoy dan menikmati masa itu karena itu ada kebersamaan yang luar biasa di situ. Kemudian makanan di kampus ya andalan Indomie, Supermix, singkong gitu. Nah, makanya saya ketika saya lulus di kampus, kemudian pertama kali saya masuk sebagai anggota DPRD Kota Samarinda tahun 1997, maka gaji pertama kali saya menerima gaji waktu itu hanya 2 yang saya gunain gitu. Pertama saya kirimi orang tua saya, ibu saya. Yang kedua adalah menyelesaikan dosa-dosa saya sama ibu kantin di FKIP. Di situ saya pergi ke situ memberikan pengakuan dosa kepada ibu kantin. Ibu, ini duit, saya minta ampun, minta reda. Selama saya kuliah dulu saya banyak merasa makan sesuatu yang tidak saya laporin sesungguhnya gitu. menangis ibunya, udah semuanya terseduh di situ. Ya akhirnya itulah dunia aktivis kan gitu. Maka jadi itu yang sangat-sangat ini. Kemudian ngumpulin teman-teman dan lain sebagainya. Jadi kalau bicara situasi dengan sekarang jauh, maka bersyukurlah Anda hari ini beraktivitas di kampus itu dengan fasilitas yang ini. Sekarang nggak ada kata terlambat. Zaman kami dulu kalau misalnya mau mengajak teman-teman mahasiswi yang aktif di kampus, kadang-kadang kita jemputin ke rumah kosnya, kita antar pulang segala macam. Karena kan suasananya kalau sore begini nggak seramai ini. Ini udah sepi kalau sudah jam segini dulu di kampus. Nah, tapi ya itulah dunia kami, zaman kami. Setiap zaman kan ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Nah, itulah zaman kami gitu ya. Menyenangkan banget ya Pak ya dengar ceritanya. Ya. Kita gimana ya Bang ya? Ya. Andalan kami dulu di sini 2 kantin aja. Kalau bukan kantin FKIP, itu kantin Ibu Keriting di situ, di samping situ. Jadi kalau mau makan pecel, lari ke situ. Kalau mau makan gado-gado di sini gitu. Oke, Bapak kalau misalnya saya minta Bapak untuk menyebutkan satu kata untuk menggambarkan kehidupan perkuliahan Bapak pada masa itu, kira-kira apa Pak kata-katanya? Apa ya? Apakah menyenangkan, seru? Oh, seru pokoknya, seru. Karena kenapa zaman kami dulu kuliah, kalau misalnya tidak
dapat nilai D satu mata kuliah, maka harus menunggu tahun depan baru bisa memperbaiki. Karena dia satu mata kuliah itu ketemunya di semesternya masing-masing. Kalau sekarang kan enggak. Misalnya kalau Anda hari ini misalnya mau memperbaiki mata kuliah di semester genap bisa ngambil. Kalau kita harus nunggu tahun berikutnya, maka itu seringnya kami ketemu dengan adik-adik tingkat kuliah. Karena kenapa? Misalnya mengambil mata kuliah pengantar ekonomi misalnya, kebetulan dapat C, kita mau perbaiki, maka kita harus ambil mata kuliah tahun depan di semester ganjil. Karena dulu mata kuliah itu diplot sekian semester ganjil, sekian semester genap. Nah, tidak boleh ngambil di semester genap ke ganjil atau ganjil ke genap. Jadi harus nunggu. Bayangin, jadi itu yang membuat lama kita kuliah. Kemudian yang kedua, dulu kita tidak ada e-book. E-book. Jadi kalau mau punya buku hanya ada dua sumbernya. Pertama, beli sendiri di toko buku, dan itu juga tidak jarang sekali mahasiswa zaman saya beli buku di toko-toko buku itu. Atau yang kedua, beli diktat dosen. Zaman Anda tidak ada lagi diktat itu karena sudah dilarang kan. Atau ke perpustakaan. Sekarang kan enak, tinggal searching, buka e-book, mau buku apa aja. Kalau kita zaman dulu tidak catat buku sampai habis. Makanya dulu ada cara belajar siswa aktif itu kita pelesetkan, catat buku sampai habis gitu. Ya kan? Iya. Nah itu jadi tapi kita nikmati banget gitu. Kita nikmati banget dulu sistem kuliah seperti itu. Nah kemudian masih sering kita ketemu tipologi dosen yang macam-macam gitu ya. Tetapi itu yang membuat tergembleng kita. Ada dosen yang enak, ada juga dosen yang tapi saya kira di zaman Anda juga pasti menemui yang yang gitu. Dulu namanya killer dan tidak killer gitu kan. Gitu. Jadi saya kira itu ya. Tapi kalau soal referensi literatur jauh lebih banyak hari ini dibanding zaman kami dulu. Hanya masalahnya sekarang ini rajin atau tidak membaca literasi, itu aja masalahnya gitu. Kalau soal ketersediaan jauh lebih banyak. Dulu zaman kami sudah sekitar semester 6 saya itu sudah ada Lembu Suwana itu, disitulah Gramedia masuk di situ. Maka itu andalan kita satu-satunya itu, selain dengan buku perpustakaan. Nah itu banyak sekali ya Bang Kika fakta-fakta menarik. Iya. Apalagi tadi yang bisa dengar. Oh ya, mesin ketik. Kemudian kalau sekarang kan enak, dulu memang ada fotokopi, sudah ada fotokopi. Tetapi kan zaman kami itu kan ya mohon maaf secara ekonomi kami kuliah itu sangat ini. Kalau sekarang kan kalian orang-orang tua sekalian kan sudah sejahtera semua. Beda zaman saya. Itu kadang-kadang kita cari sendiri biaya untuk kelancaran kuliah. Nah, kalau ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, kadang-kadang kita bikin stensil. You tahu nggak stensil? Nah, nggak tahu kan? Jadi stensil itu ya diketik dulu di situ dengan pakai kertas karbon, kemudian dimasukkan berlobang itu, kemudian baru nanti dipindahkan ke mesin stensilnya itu. Kemudian itulah tercetak di kertas ukuran folio itu, gitu, kertas HPS-nya, tapi agak kasar gitu. Itulah yang kita pakai surat edaran, itu jauh lebih murah memang. Karena waktu itu fotokopi zaman saya Rp10 satu lembar. Nah kalau di stensil kan kita bisa menghasilkan dengan satu nilai Rp10 itu kita bisa menghasilkan 20 lembar kalau gitu. Jadi kadang-kadang dunia aktivis itu kenalnya stensilan gitu. Maka itu kadang belepotan tangan kita karena kan pakai tinta. Gitu. Tapi menjadi aktivis ini menjadikan Bapak sebagai sosok yang kreatif juga ya? Oh iya. Oke. Dari pemasangan spanduk juga. Oh iya. Banget loh. Iya. Dulu enggak, kalau sekarang kan
ada baliho. Zaman kami nggak mengenal yang namanya baliho itu. Jadi kalau mau bikin baliho kayak sekarang itu nggak mungkin, karena kan bikin spanduk aja hurufnya itu kita mau pakai pola begitu baru ini. Apalagi kalau pakai foto gimana caranya gitu loh. Gitu. Jadi nggak ada itu, zaman kami nggak ada yang namanya baliho itu. Jadi kalau tuh ada spanduk hanya tulisan doang gitu. Kalau sudah foto nggak ada. Gitu. Nah, dari cerita Bapak ini juga kita bisa mengira-kira nih Bang, ternyata sepesat itu loh perkembangan. Oh ya jauh, makanya luar biasa lompatannya gitu ya. Dan kalau sekarang kita sudah mudah banget nih, ada teknologi, informasi juga tersebar di mana-mana. Kalau zaman dulu kan kayaknya ada kesulitan tersendiri Pak Oh ya. ya, Kita mengakses informasi seperti Ya. itu. Oke. Nah, untuk mengetahui insight-insight yang lebih menarik lagi, teman-teman jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi tetap di Pensil Warta. Saudara, bersama saya Risma Ramadana di Breaking News Mula Warman TV hari ini. Saudara, warga mengaku wartawan dibekuk polisi lantaran memeras pasangan lansia pedagang barang rongsokan. Modus pelaku memeras korban dengan mengancam akan memberitakan korban karena dituduh mencuri. Pelaku meminta uang kepada korban sebanyak 15 juta rupiah agar tidak diberitakan. Berikut liputannya untuk Anda. Warga yang mengaku wartawan ini bernama Nurdin yang mengaku bekerja di Media Radar Nusantara Kaltim. Pelaku ini dibekuk lantaran melakukan tindak kejahatan pemerasan kepada pasangan lansia yang bekerja sebagai pedagang rongsokan. Pemerasan terjadi saat korban yakni Sulastri dan suaminya Edi berusia 64 tahun yang berprofesi sebagai pedagang rongsokan didatangi oleh seorang pria yang ingin membeli velg motor di toko miliknya. Secara tiba-tiba, pria itu mengaku jika barang itu kepunyaannya. Karena takut, Pak Sutri kemudian memberikan barang tersebut. Beberapa hari kemudian, pria itu kembali datang dengan mengajak warga yang mengaku wartawan dengan menggunakan mobil berstiker Media Radar Nusantara. Korban diancam agar tidak diberitakan dan dilaporkan ke polisi. Pak Sutri lansia tersebut dimintai uang senilai 15 juta rupiah karena terancam, dan korban memberikan uang 5 juta rupiah sebagai uang muka. Karena merasa lelah selalu diteror, korban kemudian melaporkan peristiwa pemerasan yang ia alami ke Polsek Sungai Pinang. Setelah mengantongi informasi, tim Opsnal Reskrim langsung melakukan penyelidikan dan mengamankan pelaku di kantornya di Jalan Damanhuri, Kelurahan Mugirjo, Kecamatan Sungai Pinang. Dalam penangkapan, polisi mengamankan barang bukti berupa uang sebesar 5 juta, kartu pers pelaku dan telepon genggam serta mobil operasional yang digunakan untuk menjalankan aksinya. Benar membenarkan bahwa terhadap NR itu adalah salah satu staf bawahannya. Kemudian untuk pengembangan lebih lanjut akan kami perdalam pemeriksaan. Kantornya emang ada yang ada? Sementara kantornya ada di Kenangan 7. Kenapa salah apa nih, Pak? Sementara kami terapkan pasal 368 dengan ancaman 91. Modusnya yang dilakukan? Modusnya adalah meminta sejumlah uang dengan nominal kembali 15 juta. Kalau tidak terpenuhi dengan uang tersebut akan diberitakan secara kriminal melalui media cetak. Siap, cukup. Polisi masih menyelidiki keterlibatan pihak lain termasuk pimpinan redaksi bernama Taher. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun penjara. Risma Ramadana, Suci Ashari, Rizky Muhtaram, mulawarmantv.com. Kembali lagi di Pensil Warta, nostalgia kampus. Menarik banget ya Bang ya, kita nggak terasa udah menghabiskan banyak sekali waktu berbincang dengan Bapak ini ya. Tapi kayak nggak habis-habis nih Bang cerita kita. Karena saking menariknya gitu ya, pengalaman beliau di masa lalu. Tuh, karena relate ya sama kita yang relate sekarang. kita, gitu. Nah, Bang Dika, mungkin kita mau nanya-nanya nih ya ke Bapak, karena kan kita juga beberapa kali udah masuk ke dalam organisasi juga ya Bang ya. Nah, kita penasaran banget nih Pak, gimana sih cerita Bapak waktu berorganisasi dulu Pak, misalnya di Senat Mahasiswa gitu Pak? Ya, kalau saya memang juga mulai dari bawah, dari misalnya
ketika pertama masuk jadi mahasiswa tahun 88, kita tuh kan sekarang kan masih ada juga ospek kan. Ospek, dari disitulah kemudian mungkin para senior, pada kakak-kakak tingkat saat itu sudah mulai membidik talenta-talenta mahasiswa baru gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita habis sore begini, habis penataran itu udah digojlokin gitu, muncul tuh yang seleksi alam gitu ya, gitu kan. Nah, itu dari situ mulai gitu. Kemudian begitu sambil perkuliahan mulai ini, teman-teman senior itu udah juga mereka bikin berbagai kegiatan, kita akhirnya ikut. Misalnya dulu di zaman kami, setiap fakultas itu ada kegiatan mahasiswa alih semester awal. Misalnya di FKIP itu namanya APIK, ya kan? Aktivitas Pengabdian Insan Kampus. Itu ya. Dulu kalau di Pisipol namanya Cikarbama. Dulu di Kehutanan juga ada. Jadi setiap alih semester dari semester ganjil ke genap itu di tahun pertama. Jadi itu di situ diadakan kegiatan, bisa di dalam kampus, bisa di luar kampus. Kalau FKIP tidak pernah keluar, selalu di dalam kampus. Nah kalau kayak fakultas lain itu biasanya malam terakhirnya di luar kampus gitu. Nah dari situ itu akan mulai terseleksi secara alamiah calon-calon aktivis begitu. Nah kemudian bentuk masuk pengurus himpunan mahasiswa prodi, himpunan mahasiswa jurusan, kemudian di tingkat fakultas ada senat, ada BPM. Nah saya waktu itu memulai di BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa, kemudian masuk di Senat Mahasiswa Fakultas. Nah, Senat Mahasiswa Fakultas itu nanti kita bersosialisasi dengan kawan-kawan Senat Mahasiswa Fakultas lain dari 4 fakultas yang lain, Pekon, Pekon, Fisip, kemudian Paperta dan Kehutanan. Nah, kemudian ketemu nanti di UKM, unit kegiatan mahasiswa. Di UKM itu ada beberapa unit kegiatan mahasiswa. Zaman saya dulu ada Bahana Mula Warman. Saya nggak tahu masih ada apa enggak sampai sekarang. Paduan Suara Mula Warman itu Bahana Mula Warman. Ada Teater Yupa, ada IMAPA, kemudian ada Pusdima, ada apa lagi gitu ya. Dulu ada juga drum band, segala macam itu. Itulah unit-unit kegiatan mahasiswa. Ada pramuka, unit-unit kegiatan resimen mahasiswa. Itulah unit-unit kegiatan mahasiswa zaman saya. Nah dari situlah inilah senat-senat fakultas bersama dengan UKM, inilah yang berembuk melahirkan Senat Mahasiswa Universitas Mula Warman. Jadi saya termasuk ketua Senat Mahasiswa Universitas Mula Warman periode ketiga, dengan lahirnya aturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan zaman itu namanya NKKBKK. NKKBKK itu. Nah, yang pertama itu dari Fisip, almarhum Adani, kemudian yang kedua itu dari Fisip juga, kemudian saya yang ketiga. Nah, itu lama berlangsung, kemudian di tahun 2000-an itu bergantilah BEM itu. Nah, gitu. Itu ya berorganisasi. Jadi tetapi selain di internal kampus ada juga organisasi ekstra kampus. Nah, misalnya yang ada di Unmul itu yang santer dulu zaman saya, organisasi ekstra kampus itu seperti misalnya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam, kemudian GMNI, kemudian ada GMKI, ada IMM. Nah, saya kebetulan ekstra kampus itu saya juga aktif. Misalnya saya di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, di KNPI. Akhirnya dari situ juga terbangunlah relasi di tingkat luar kampus.
Nah, sampai pada akhirnya berinteraksi dengan organisasi sosial politik. Maka itu ketika saya di kampus dulu direkrut oleh salah satu partai politik di Kaltim ini, di Samarinda ini, yaitu kebetulan dari situlah mengantarkan saya menjadi anggota DPR hingga hari ini. Gitu. Luar biasa. Gitu. Beliau ini sangat panjang dan juga Ya. ya penuh dengan perjuangan ya kalau bisa Ya, dibilang karena ya. dulu ketika zaman kami aktif, kalau misalnya ada kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, kita tampil, demo, kita suarakan. Akhirnya kan orang kenal siapa Rusman itu. Oh, senat dari mahasiswa Unmul kan gitu. Nah, dari situ terbangun relasi, terbangun komunikasi. Nah, akhirnya para politisi di tingkat lokal pada saat itu ya kenal kita. Nah, dari situlah pintu masuknya saya masuk dunia politik gitu. Oke, dari situlah ya orang-orang melihat Ya. potensialnya Bapak Ya. Rusman ini dalam kancah perpolitikan Ya, ya. gitu. Dan apakah sekarang Bapak merasa sangat senang gitu Pak, karena dulu telah melakukan langkah-langkah itu Pak, yang sampai akhirnya sampai sekarang Bapak menjadi sukses gitu Pak? Oh ya, karena memang kampus itu adalah selain sebagai ladang untuk menimba ilmu, tetapi yang paling penting di kampus itu adalah melatih dan membangun mental dan karakter kita. Maka itu kampus itu betul-betul menjadi kenapa betul-betul mendarah daging di kita sebagai aktivis itu, karena disitulah kita terbentuk. Disitulah terbentuk karakter kita, disitulah terasah otak kita, disitulah terbangun networkingnya dan lain sebagainya. Maka itu memang aktif di kampus itu tidak ada ruginya. Yang penting adalah jangan sampai mengorbankan kuliah hanya gara-gara mengurusi aktivitas organisasi di kampus gitu loh. Nah, jangan kayak saya gitu, hampir berakhir masa jatah studinya baru ini karena keasikan gitu. Maka itu perlu keseimbangan. Dan ingat bahwa menjadi aktivis atau aktif di organisasi jangan pernah tanya apa manfaatnya berorganisasi gitu. Tapi tunggu kalau mau menikmati apa gunanya, apa manfaatnya berorganisasi atau aktif di kampus itu tunggu 5 sampai 10 tahun kemudian. Oke. Nah, itu. Oh, ternyata saya dulu aktif di kampus, ini loh manfaatnya gitu. Terbangun mental kita, kemudian karakter kita terbentuk dan lain sebagainya, tidak mudah cengeng, dia terbentuk dengan itu gitu. Jadi betul-betul kampus itu adalah laboratorium untuk mengasah diri kita, mengasah wawasan kita, mengasah mental kita dan karakter kita gitu. Gitu. Oke. Kira-kira nih Pak, ada nggak Bapak punya pesan nggak untuk mahasiswa zaman sekarang ini kan? Mungkin Ya. tengah berkuliah ataupun tengah menggeluti dunia organisasi, kira-kira Bapak punya pesan nggak buat Ya, mereka? pesan saya satu, bahwa jangan pernah merasa takut, apalagi alergi menjadi aktivis, Iya. karena menjadi aktivis itu tidak ada yang sia-sia, pasti ada manfaatnya. Lalu yang kedua adalah aktivis yang benar itu adalah aktivis yang punya gagasan, punya sikap mental, punya kepribadian, punya karakter, punya idealisme gitu loh. Karena mahasiswa itu yang modal besarnya atau modal utamanya itu adalah memiliki idealisme, memiliki prinsip hidup. Dan itulah yang membentuk karakter sesungguhnya. Maka itu pesan saya kepada adik-adik saya bahwa mumpung masih mahasiswa, jadilah aktivis. Tapi aktivisnya tidak mengorbankan kuliahnya. Gitu. Artinya di situ aktivis yang benar itu adalah secara intelektual itu memumpuni, kemudian secara idealisme dan karakter dan mental itu juga bermental baja gitu, Juga terbangun. pintar memanage waktu juga Oh Pak ya. ya, konsekuensinya Iya. memang itu, konsekuensinya memang itu harus. Tetapi disitulah akan terbentuk kita, karena dengan sendirinya kalau kita jadi aktivis, maka kita bisa mempraktekkan manajemen pribadi.
Kita bisa memanage diri kita, kita bisa memaintenance diri kita. Ini maunya kita kemana? Ini harus apa yang harus kita lakukan? Itulah manajerial alami dan praktek langsung. Maka itu tidaklah salah dan berlebihan kalau kampus itu dijadikan sebagai laboratorium kader gitu. Di situ sebetulnya esensinya. Oke, ini ada beberapa hal yang memang benar-benar akan saya ingat nih Bang dari percakapan bersama Bapak sore ini. Di antaranya adalah seimbangkan ya antara organisasi dan juga kehidupan kampus gitu bagi multiverse yang mungkin organisatoris gitu ya. Dan yang kedua adalah miliki prinsip hidup yang kuat ya Bang ya, punya idealisme saya sering gitu. sampaikan kepada forum mahasiswa dan adik-adik saya gitu, bahkan anak saya misalnya, saya hari ini tidak mungkin dikenal orang siapa Rusman itu kalau bukan saya aktivis awalnya. Gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya saya bukan aktivis, andaikan saya bukan aktivis, mungkin tidak seperti ini kehidupan saya. Gitu loh. Orang dulu kenal saya dan orang mau menarik saya karena dia tahu bahwa Rusman itu adalah mahasiswa Universitas Mula Warman. Itu artinya bahwa ada nama besar Universitas Mula Warman di belakang saya. Nah kan gitu, bukan saya yang besar, tapi nama besarnya Universitas Mula Warman yang membesarkan kehidupan saya. Nah saatnya sekarang saya harus membesarkan Universitas Mula Warman. Luar biasa. Balik ya, Gitu. Akan jadi catatan juga bagi kita ya Bang ya, yang masih mahasiswa di Jadi sini. ketika kita lulus, ya kita harus memberikan pengabdian besar kita untuk Warman. Ya, kalau kemarin kan kita yang dibesarkan dengan nama besarnya Unmul, sekarang begitu kita sudah di luar, maka kita harus bekerja dengan baik. Orang tahu bahwa oh itu lulusan Unmul. Kan dengan sendiri kita besarin Unmul gitu. Iya, betul. Wah, banyak banget nih ya Bang yang kita dapat dari perbincangan sama Bapak Rusman nih Bang. Kapan-kapan kita mungkin boleh bincang-bincang lagi. Boleh. Dan seperti yang Multiverse ketahui ya, kita ini sudah udah di akhir waktu banget ya Bang ya. Udah berada di penghujung diskusi kita sore hari ini teman-teman. Tapi jangan takut, Pensil Warta bakalan ada terus untuk menemani kalian dengan narasumber-narasumber lainnya juga ya Bang ya. Yang pastinya juga memberikan informasi dan juga motivasi nih untuk teman-teman seputar kampus mungkin dan juga seputar Samarinda dan juga sekitarnya lah teman-teman ya. Ya, terima kasih banyak Bapak sudah hadir bersama kami dan Multiverse. Sama-sama. Mudah-mudahan ini menginspirasi. Amin, pastinya ya Bang Iya, ya. benar banget nih. Oke, saya Talita sebagai host Pensil Warta dan juga Bang Dika Ya, saya Dika. Pamit undur Sebagai- diri ya teman-teman ya. sebagai teman host di Pensil Warta edisi kali ini. Pendamping host kita ya pada hari ini ya teman-teman ya. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di Pensil Warta edisi berikutnya. Dadah Multiverse. Dadah.